Di antara sadar atau tidak, saya melihat seorang gadis muda seperti usia 18 tahun sedang melayang-layang tepat di atas saya. Saya kesini hanya ingin minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit bersama saya Hendra di sesi Saib, Saksi Gaib. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya tapi mereka ada. Pada video kali ini saya akan menceritakan cerita horor nyata yang dialami oleh Agam, dan ceritanya ini ditulis di website Quora. Cerita kali ini menceritakan sosok penghuni kamar rumah baru Agam, yaitu gadis berponi dengan pakaian putih panjang. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu channel ini, like, komen, serta share ke teman kalian agar saya dapat semangat upload video-video cerita lainnya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, kepalkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Sedikit informasi cerita kali ini diceritakan sebagai sudut pandang orang pertama ya. Kejadian ini terjadi di tahun 1998, tepatnya kamar tidur saya sendiri. Tahun 1997, kami sekeluarga pindah rumah. Tempat tinggal kami baru saja selesai dibangun. Kami sekeluarga pindah tak jauh dari tempat tinggal kami sebelumnya. Masih dalam satu lingkungan RT. Saya excited sekali pada hari itu. Jauh hari sebelum kami pindah, saya sudah memesan satu kamar di lantai 2 dan membuat kesepakatan dengan saudara-saudara saya. Karena ada 5 bersaudara dan saya adalah anak yang kedua. Pada saat itu, saya masih berusia 13 tahun. Sesampainya saya di kamar baru, tidak henti-hentinya saya memandang kondisi di bawah rumah dari jendela kamar. Sesuatu hal baru untuk kami sekeluarga memiliki rumah berlantai 2. Hal yang kerap terjadi kepada saya, walaupun tidak sering terjadi, tapi saya kerap hafal jika hal itu akan datang kepada saya. Ya, fenomena rep-rep. Fenomena antara sadar dan tidak sadar yang terjadi pada saat tidur. Rasanya seperti tertindih sesuatu, tidak bisa bergerak, sampai tidak bisa bernafas. Orang pada umumnya bilang hal tersebut ketindihan setan. Maka, itu hampir setiap orang tua pasti mengingatkan anak-anaknya untuk membaca doa sebelum tidur. Jangan dianggap sepele ya, karena doa merupakan awalan yang baik untuk semua hal yang kita lakukan. Ya, kejadian yang akan saya ceritakan nanti masih berkaitan dengan rep-rep. Pasangan saya tidur di kamar adalah adik saya yang nomor 1. Usia kami hanya selisih 2 tahun. Tapi pada saat itu, adik saya sangat patuh pada saya. Mungkin karena saya galak sama adik-adik saya ya. Jadi justru dia yang mengalah. Saya pilih tidur di pojok kiri dinding kamar dan dia hanya diam saja, tidur di sisi kamar lainnya. Pada hari itu, tiba-tiba saya terbangun tepat sekali pada pukul 12 malam. Kok hawanya panas ya? Gumam saya dalam batin. Kemudian saya coba kembali untuk tidur. Tapi anehnya, setiap kali saya akan terlelap, saya mengalami rep-rep. Badan saya tidak bisa bergerak.
Mau teriak pun, mulut ini hanya bisa menganga. Saya hentak paksa badan ini sambil ucap istighfar. Astagfirullah. Saat itu pula, saya bisa terbebas dari erep-erep. Malam itu adalah malam yang paling berat seumur hidup saya. Nggak pernah saya mengalami erep-erep seberat ini. Mengapa? Karena setiap kali saya mau terlelap, erep-erep kerap kembali terjadi pada saya. Puluhan kali saya mengalami erep-erep pada malam itu. Saya capek, ngantuk sekali. Saya harus bisa tidur. Karena besok pagi, saya harus berangkat ke sekolah. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Saya masih terjaga, dan pada akhirnya, saya bertekad pada diri saya sendiri untuk tidak menghiraukan apapun yang akan terjadi. Jika pada malam itu erep-erep masih menyerang saya, akan tetap memejamkan mata dan melanjutkan usaha saya untuk terlelap. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Ya, erep-erep kembali menyerang saya. Tekad saya sudah bulat. Saya nggak akan mencoba untuk bebas dari erep-erep itu. Rasanya sudah capek sekali. Saya pun pasrah. Harapan saya, kepasrahan itu akan berhasil dan saya terlelap. Namun, ternyata perhitungan saya salah. Justru badan saya terasa semakin panas, bergetar hebat, berat sekali. Seperti ditindih bertubi-tubi. Pada saat itu, posisi tidur saya telungkup. Sayup-sayup, saya mendengar suara, Saya kesini hanya ingin minta maaf. Saya kesini hanya ingin minta maaf. Hah? Suara siapa itu? saya coba angkat kepala saya untuk melihat siapa yang bicara. Dan astagfirullah, di antara sadar atau tidak, saya melihat seorang gadis muda seperti usia 18 tahun sedang melayang-layang tepat di atas saya. Rambutnya itu sebahu, poninya menutup kedua matanya. Kulitnya pucat sekali, tidak terlihat tangan dan kakinya karena tertutup oleh gaun putih yang lebar dan panjang. Mata saya terbelalak, mulut saya menganga. Badan saya gemetar melihat makhluk itu. Sedangkan dia masih saja bicara dengan kalimat yang sama. Saya kesini hanya ingin minta maaf. Berulang-ulang kali. Kembali saya hentak paksa badan ini untuk bangkit. Sedangkan mata saya masih terpaku pada sosok itu. Kali ini saya tidak ucap istighfar untuk bangkit, tapi saya teriak sejadinya. Akhirnya, saya terbebas dari erep-erep. Seketika itu juga, sosok gadis berponi itu hilang. Tidak pakai menunggu lama, saya langsung berlari keluar kamar dan turun ke lantai bawah. Masuk ke kamar ibu. Beliau pun keheranan, kenapa saya pindah? Tapi pertanyaan ibu tidak saya gubris. Saya masih trauma dengan sosok tersebut. Berikut ya ilustrasinya penampakan tersebut. Esoknya, saya cerita hal tersebut ke orang tua. Mereka menangkap cerita saya bukan guyonan, cuma terdiam dan memberi saran untuk sering membaca Al-Quran serta sholat 5 waktu. Pada hari itu juga, saya putuskan untuk gak lagi tidur di kamar tersebut. Saya shock berat, jiwa cukup terguncang untuk usia saya pada saat itu. Adik pun gak mau tidur sendiri di kamar. Dia ikut saja dengan saya tidur di karpet depan TV. Akhirnya, waktu terus berjalan. Kamar itu tetap dibiarkan kosong. Satu-satu barang yang tidak terpakai ditaruh di kamar kosong. Dari satu-satu akhirnya menjadi banyak sekali. Barang-barang gak terpakai dimasukkan ke dalam kamar tersebut. Jadilah kamar tersebut ruang gudang yang hawanya panas dan lembab. Makin kerasan saja si gadis berponi menghuni kamar itu. Rumah kami memiliki 2 kamar mandi, di lantai bawah dan atas.
Sudah lama sekali kamar mandi lantai bawah bermasalah dengan saluran pembuangannya. Jadi, kita kalau mau buang air besar, harus ke kamar mandi di lantai atas. Pada malam itu, tahun 2008, kalau nggak salah ya, bapak saya cerita kebangun di tengah malam karena kebelet. Waktu hendak mau naik tangga, beliau mengurungkan niatnya ke WC atas. Dari bawah tangga, beliau melihat perempuan sedang berdiri, hanya saja sedang menghadap ke belakang. Gadis berponi itu tepat berdiri, menghadap belakang di depan ujung anak tangga. Ya, perempuan itu berambut pendek sebahu. Dari ciri-ciri rambutnya persis seperti gadis berponi yang saya temui. Kegiatan berkumpul di ruang keluarga bersama adalah kegiatan yang sangat lazim kami lakukan. Kalau sedang berkumpul, kami pasti berbincang dengan tema yang random. Suatu ketika di ruang keluarga, tante saya mulai perbincangan dengan pengalaman yang akhir-akhir ini beliau alami. Tante saya kerap bermimpi ada seorang perempuan yang masuk ke kamarnya, kemudian hanya menoleh ke tante saya. Setelah itu, beliau terbangun. Selalu begitu setiap malam Jumat. Sampai hafal betul beliau dengan ciri-ciri perempuannya. Sontak saya langsung merespon cerita beliau. Perempuan yang bule lihat itu kelihatan masih muda ya. Pakai gaun putih ya. Rambutnya pendek sebahu, matanya tertutup poni. Loh, iya kan? Persis begitu ciri-cirinya, jawab tante saya. Saya hanya cengenges karena oknum jin pengganggu di rumah ini memang ya sosok gadis ruponi itu saja. Pada saat itu, tante saya memang sedang menginap. Kadang kalau menginap bisa sampai 1-2 minggu di rumah. Dan kamar yang tante pakai adalah kamar yang tepat bersebelahan dengan kamar saya. Kamar yang sekarang sudah menjadi gudang itu ya. Pada suatu ketika, tetangga saya kedatangan saudaranya dari kampung halaman. Saya nggak terlalu ngeh dengan ciri-cirinya. Beliau seorang lelaki yang ramah dengan tetangga sekitarnya. Karena belum lama menginap, sudah akrab dengan tetangga-tetangga, termasuk keluarga kami. Beberapa waktu kemudian, saya baru tiba ke rumah dari kegiatan di luar. Nggak lama saya tiba, ibu memanggil saya. Beliau menyampaikan pesan yang disampaikan oleh saudaranya tetangga saya itu. Gam, kamu dipesan suruh banyak-banyak baca Al-Quran. Kalau bisa, bacanya di kamar kamu. Atau kamar yang sudah jadi gudang itu ya. Saudaranya Pak Bagus melihat ada jin yang jadi penghuni kamar itu. Katanya si jinnya nggak usil sih, tapi lebih baik kamar kamu itu dipakai lagi aja buat tidur. Si jin sosoknya perempuan. Oh, oke deh. Salam lagi nih, saya dari gadis berponi. Pada suatu kesempatan, om saya, Bayu namanya, yang sekaligus juga rekan kerja, harus menyelesaikan desain yang akan digunakan untuk pembuatan kaos tim di divisi kami. Karena beliau belum ada fasilitas komputer di rumah, jadi mampir ke rumah untuk menyelesaikan tugas tersebut. Sore hari, sekitar pukul 15.30, kami berdua sedang fokus dengan desain tersebut. Saya pegang kendali untuk editingnya, sedangkan beliau kasih arahan dengan segala instruksinya. Syukurlah sebelum waktu maghrib, desain sudah selesai dan kita sudah bisa bersantai-santai. Sebelumnya, saya mau sampaikan posisi kamar tempat saya ngedit desain sore itu langsung berhadapan dengan balkon tempat untuk mencuci dan menjemur pakaian. Jadi kalau Om Bayu ada tepat di samping saya yang lagi ngedit desain, beliau posisinya pas banget di depan pintu kamar yang juga langsung lurus dengan pintu balkon itu. Nah, sore hari itu
Saya nggak ngalami kejadian apapun, tapi tidak dengan Om Bayu. Besoknya beliau menghampiri saya dan cerita kejadian sore kemarin. Gam, kemarin sore itu nggak ada orang kan di tempat jemuran? Nggak ada siapa-siapa tuh Om, jawab saya. Kemarin sore gue lihat ada perempuan pakai gaun putih di balkon. Lagi berdiri dan cuman ngebelakangin gue. Gadis berponi itu berdiri di luar depan pintu balkon tempat mencuci dan menjemur pakaian. Sebenarnya ada juga tetangga yang pernah tanya ke saya, semalam ada acara apaan bro? Kayaknya rame banget di kamar. Kamar mana? Ya kamar atas, sampai kelihatan dari jendela kamar, kayak banyak orang. Oke guys, itulah tadi cerita horor dari Agam mengenai pengalamannya tidur atau tinggal di kamar angker yang ada sosok penghuni gaibnya. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Nanti saya akan bawakan di sesi Saib, Saksi Gaib. Cerita yang kalian kirim harus panjang ya. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye.